cepet, yang di belakang kasihan. Di sini. Jadi untuk lubang Jepang dibangun semasa penjajahan Jepang di Indonesia, itu dia bikin awal tahun 1942 sampai 1945. Itu penggalian lubang Jepang makan masa 2 tahun 8 bulan. Nah, tujuan Jepang bikin peluang ini di kota Bukit Tinggi untuk pertahanan di Sumatera untuk Perang Dunia Kedua. Selama penggalian lubang Jepang 2 tahun 8 bulan itu tidak diketahui oleh penduduk atau pejuang kota Bukit Tinggi. Mengapa tidak diketahui? Karena pertama kali lubang Jepang dibikin, pintu masuk sampai deka bapak ini itu ukurnya sebesar ban mobil. Muat badan manusia satu orang untuk masuk ke dalam. Jadi kecil dibikin, depan dalamnya luas seperti ini. Yang kedua, penggalian lubang Jepang tidak diketahui. Semasa penggalian lubang Jepang, Jepang tidak kerjakan orang Bukit Tinggi. Salah satu taktik Jepang, strategi Jepang itu Romusa, istilahnya para kerja paksanya zaman Jepang. Jepang datangkan dari 3 pulau, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Mengapa Jepang datangkan dari luar? Supaya kalau mereka sempat lari, tidak tahu daerah Bukit Tinggi, juga tidak bisa berkomunikasi karena kita beda-beda bahasa. Nah, otomatis mereka di bawah sana itu bukan satu suku saja. Jadi mereka bekerja dalam kelompok-kelompok itu dicampur-campur. Tujuan Jepang supaya nggak ada komunikasi antara mereka. Kalau satu suku saja mereka bisa berkomunikasi, kemudian mereka mengatur strategi untuk melawan. Nah, lubang Jepang tahun 46 ditemukan pada tahun 1985 itu direnovasi oleh Pemda Kota Bukit Tinggi. 1986 diresmikan menjadi objek wisata. Semasa itu diresmikan oleh Bapak Menteri, Bapak Perkasa, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 2004 lagi ini disemen oleh pemerintah. Jadi kalau asli lubang Jepang bukan semen, dia tanah. Oh, Ya. tanah dulunya. Pokoknya kamu belajar lagi. Terus satu buku itu simpulkan. Oh iya, ya elah, idak weh. Aku dia ada. Kesimpulannya bagus. Bagus pemerintah Jepang idenya. Ayo. Tapi kasihan Pak. Biasa kalau kita masuk gua atau terowongan kadang suara bergema, ya. Kalau kita yang nggak bergema, kenapa Jepang lubang Jepang tidak ada bergema? Karena Jepang bikin kiri kanan nanti itu dinding tidak rata. Jadi tujuannya untuk peredam suara. Kalau rata dia gema, mbak pinternya dia, pintar. Kok bisa kepikiran ya? Itu suara-suara dan tidak akan sampai di pintu luar. Pada bikin pistol yang padam suara. Dan zaman Jepang tidak ada membuat tangga seperti sekarang. Kalau Jepang bikin tangga seperti sekarang itu hanya ada lawan mereka masuk. Oh, dulu tidak ada tangga. Ngapa dicurup tidak ada eko ya? Padahal ini jangan mirip. Jangan mirip lah. Ya, hati-hati turunnya. Iya, cek makin kecil dak sih sebenarnya. Apa sama bayi apa perasaan?
jalannya. Untung ada lampu. Untung ada lampu panas ya. Oh sudah, wah sudah selesai. Oh my god. Wih, mati dulu. Ini kita kumpul di sini. Oke adik-adik, untuk teman waktu. Oke adik-adik ya, kita udah turun tangga sebanyak 132 total anak tangga. Nah kalau ditarik lurus ke atas kita di bawah tanah sedalam 40 meter pada saat ini. Dari permukaan tanah 40 meter. Jadi Jepang sengaja bikin ketebal 40 meter karena lubang Jepang ini tujuannya untuk Perang Dunia Kedua. Jadi kalau dibom getar itu nggak sampai ke bawah. Tapi Jepang sesuaikan dengan bom kekuatan bom dulu, bukan bom sekarang. Ya, kalau bom sekarang udah canggih. Nah di dalam lubang Jepang ini terdapat 21 lorong atau kamar-kamar. Jadi ini yang pertama kita jumpai dengan panjang 21 meter. Dia lurus, nanti belok kiri tembus nomor 2 sampai nomor 6. Itu tidak ada lorong itu buntu. Sebab kalau salah satu lorong buntu, Jepang lari pun mereka akan terkepung sendiri. Nah, 6 lorong Jepang gunakan sebagai amunisi. Amunisi itu tempat penyimpan peluru atau senjata. Nah, diketahui Pak ya, ini sebagai amunisi, padahal untuk saksi hidup tidak ada. Romusa, kerja paksa, Jepang mati dan semua waktu mau ditinggalkan. Karena Hiroshima Nagasaki dibom pada tanggal 15 Agustus. tanggal 6 sama 9 Agustus. Salah, Ibu. Hiroshima dan Nagasaki dibom. 6 sampai Jepang kalah. Jadi kalau pelajaran itu memang harus diulang-ulang. Iya, Pak. Jangan lupa, Pak. Iya. Nah, jadi dia dijumpai di sini ada peluru, ada senjata Jepang. Nah, diambillah kesimpulannya sebagai ruang amunisi ya. Dipercepat Pak ya narasinya. Iya. Risiko ya, Bin. Jadi yang ini dia ya, ini ruang museum bunga. Jadi sudah lama trendy renovasi ruang Jepang. Ini karena pandemi atau Covid. Jadi rencana pemerintah museum kedua dijadikan bioskop. Jadi film-film sejarah perjuang bangsa Indonesia. Kita sinetron ya. Lubang Jepang ini kita masuk udara dingin sejuk. Kalau sekarang kita gunakan ini sebagai ventilan udara. Nah, dulu Jepang merencanakan ini sebagai pintu pelarian. Maksud pintu pelarian lubang Jepang tujuan untuk Perang Dunia Kedua. Kalau Jepang dikepung, terdesak oleh lawan mereka, mereka lari sini. Mengapa dia memilih ini sebagai pintu pelarian? Sebab ujung itu dia, di atas tempat adik duduk tadi yang tulisan Medan Bapane. Oh, canggih. Jangan ada yang tinggal ya. Kalau ada dari rombongannya. Jadi ini yang terakhir ya, yang tentang ruangan di Jepang. Jadi nanti dibikin miniatur atau maket lubang Jepang kota Bukit Tinggi. Karena lubang Jepang di kota Bukit Tinggi ada 5 lagi. Banyak. Nah, lubang Jepang di kota Bukit Tinggi ada 5 di Wajang Gadang, Naik Plano, Bukit Kanggang, Korona Benteng, tapi satu sama lain belum sambung karena Hiroshima Nagasaki dibom. Dibikin maket di ruangan nomor 6 miniaturnya yang lain. Pertigaan. Nah, kita kesini deh. Nah, sekarang Jepang juga ya, dari Bukit Kanggang sampai bawah itu ada 15
Cak horor gak sih? Kegiatan satu lagi sebagai memakan kerja paksa. Jadi rakyat Indonesia Jepang juga kasih makan semasa penggalian, tapi nggak sebanding. Mereka dikasih makan cuma 1 kali dalam kerja 24 jam. Karena alat digunakan untuk menggali manual pakai cangkul, bukan pakai mesin. Makanya bisa digali sepanjang hampir mencapai 6 kilo. Nah, kebanyakan mereka jatuh sakit. Yang sakit Jepang tidak obati, mereka langsung dimasukkan ke dalam penjaranya. Oh, jahat ya. Nah, jadi yang ini ya, Jepang bikin satu lorong ini Pak ya, sengaja paling luas karena dipakai sebagai rumah rapat. Jadi tujuannya kalau Jepang berbicara, suara itu bergema kedengaran sekeliling ruang ini. Nah, maka dia desainnya untuk utara keadilan. Nah, di segmen ini dia tahun 2004. 2004 tadi dipasang jalan seperti dulu, pasang pambrong yang ini mau dijadikan kafe untuk pengunjung ke depannya. Kita di sini. Kita di sini ya. Bapak tunggu aja di sini. Satu orang kami ke sini. Itu toko siapa itu? Nah, jadi ya, Jepang ini mengapa Jepang bikin kota Bukit Tinggi? Karena jenis tanahnya di kota Bukit Tinggi batu kapur, salah satu batu semen, tanah kering padat tidak mengandung air, bercampur dengan batuan. Contoh ini semen yang lepas disebabkan gempa 2009. Nah, jadi semen aja yang pada rontok, karena misalkan ada yang runtuh. Jadi kalau hidup dulu ya, orang dari semua rumah tangga ada air. Ini 40 meter. Ini ada penjara. Tanah. Nah, jadi adik boleh pandang di kanan inilah Jepang ya. Tanah yang bercampur dengan batu-batu. Ini dia sejumnya nih di situ. Ini Yang disiksa dibuang mayat itu. yang kerja tuh. Romo Saromo saja. Yang baru merapat. Oke adik-adik, kita sampai di sini. Ini ada penjara. Penjara fungsinya untuk kerja paksa dulu. Kebanyakan mereka jatuh sakit karena makan tidak sebanding 1 kali dalam 24 jam kerja. Mereka kebanyakan 1 minggu sudah jatuh sakit-sakitan. Yang sakit Jepang tidak obati, mereka masuk sini. Dibiarkan berhari-hari nggak dikasih makan sampai meninggal. Nah, yang meninggal bukan dibiarkan di dalam, Jepang membawanya ke dapur sini. Ini namanya saja dapur. Boleh dilihat. Namanya beda dapur. Lubang banyak. Jangan mobile. Astagfirullahaladzim. Keceplosan. Ini Pak ya Bu ya, sampai di sini dapur. Dapur bukan untuk memasak bagi Jepang. Sengaja Jepang bikin bentuk dapur hanya tipuan. Tujuannya supaya kerja paksa yang masih hidup sampai sini dia tahunin dapur. Ini pembuang sampah yang dibawa ini terowongan asap. Pada Jepang bukan gunakan dibuang sampah, bukan untuk keluar asap. Pembuang sampah sebelum disemen tingginya lebih kurang 1,40, lebar cuma setengah meter, bukan selebar ini. Panjang ke bawah lebih kurang 60 meter tembus aliran sungai. Di sinilah kita yang sudah meninggal dibuang Jepang ke bawah sini. Nah, Jepang cara buangnya ditarik satu-satu, bukan dilempar saja. Karena dia panjang, kalau dilempar nyangkut jadi beban ke atas. Nah, tujuan Jepang dibuang sungai supaya hanyut. Jadi tidak tinggal di bawah, nggak beban ke atas. Tapi kebanyakan rakyat kita yang meninggal dibuang itu kebanyakan sudah dimakan hewan-hewan yang ada di bawah. Karena sampai sekarang masih hutan kayak ular, kayak bewak itu masih ada.
Nah, yang cerobong asap ini Jepang gunakan sebagai pintu pengintaian. Maksud pintu pengintaian, Jepang naik ke atas, sampai di atas dia memandang ke bawah, mereka akan melihat jalan. Jadi kalau ada penduduk yang mau ke kota menjual hasil panen, Jepang turun, dia kasih informasi pintu penyergapan seperti yang di peta tadi. Di pintu penyergapan baru ditangkap oleh Jepang, hasil panen diambil, itu yang dikasih makan kerja paksa. Nah, petani bukan disuruh pulang, mereka diangkat ke daerah lain untuk dikerja paksakan, bukan dikerjakan di sini. Paham adik-adik? Paham. Itu nampak sambil kita keluar. Nanti bentar ya, adik beri ini. Boleh masuk dulu. Yuk, masuk. Alhamdulillah, pandang ke atas, nampak yang udah tak maju lagi. Yang udah nampak, boleh langsung ke sini, langsung kita keluar. Yang udah boleh ke sini ya, ganti teman yang lain. Ya, tidak usah lama-lama. Yang udah boleh keluar. Nah, langsung ke sini, biar gantian. Oh, ini. Dapurnya. Ini Cepet tempat pembuangan. Tuh. Orang nggak masuk ke Lin. Aja. Ini bunga. Bung. Aku udah dia tapi kayak nek kepisah aku piye. Jahat nih, jangan Itu lah. Nah, jadi adik-adik ya, pintu yang ini sekarang kita gunakan sebagai ventilasi udara. Dulu Jepang gunakan sebagai pintu penyergapan. Pintu penyergapan terhubung dengan pintu pengintaian. Setelah penduduk diintai dan dilihat maupun ke kota, baru Jepang formasi pintu sini, dari sini mereka tangkap. Karena ujung sana lebih kurang 3 meter ke bawah itu jalan Ngarekano dan jalan akses satu-satunya bagi penduduk maupun ke kota. Boleh dilihat, Pak? Boleh dilihat anak-anak? Boleh lihat nggak ke jalan itu? Boleh ya? Oh, tapi jalan nggak kelihatan Bu ya? Oh, nggak kelihatan. Karena pintu agak menjorok ke depan. Oh, ya sudahlah, lanjut aja, Bu. Cuma kalau nampak dari jalan nanti diketahui orang. Jadi Jepang pintar. Cuman Jepang itu berat. Jalan yang di bawah ini jadi belokan. Kenapa Jepang bikin pintu penyergapan itu belokan supaya penduduk nggak bisa lari lagi. Ada ibu nampaknya. Jadi Jepang itu ada bikin Jadi ini, kalau lubang ini masa lalu kan, kelihatan? Masih ada bau-bau tangan lihat. Mana bang? Mana bang? Ini bang. Ini bang. Aman aja, aman. Apa? Tadi anaknya doa. Marah.
dipegang. Mengapa Jepang menggunakan pintu dari kayu karena udara lembab dingin tujuan Jepang supaya awet tahan. Kalau bersih enggak 2 bulan aja kita taruh udah rusak kebakaran. Nah mungkin tadi ada yang bertanya lubang Jepang penerang sama apa? Dulu Jepang gunakan obor penerangnya. Jepang tidak gunakan listrik, mungkin listrik armada. Nah dia gunakan obor penerangannya. Nah tapi Jepang tidak banyak menggunakan obor. Nah jadi adik-adik kita keluar sini. Jadi kalau naik tangga itu saya tunjukkan jalan ya, bisa saya lepas ke atas, tahu jalannya? Dia lurus blok kanan sampai di ujung blok kanan lagi, sampai di ujung blok kiri, sampai di ujung blok kanan, sampai di ujung blok kiri tangga. Nah tapi kita keluarnya bukan sana ya, kita keluar sini. Nah sebelum kita keluar, ini lubang Jepang masih menyimpan rahasia ya, berapa ribu rakyat kita meninggal tidak diketahui selama penggalian lubang Jepang 2 tahun 8 bulan. Nah diperkirakan meninggal tuh puluh ribuan orang karena tahun 46 lubang Jepang dijumpai